من بركاته وأسراره وأنواره وعلوم منفحته في الدين والدنيا والآخرة ويلحقنا به في خير والبي وعافية اللهم إلى أرواح والدنا والدين خاصة وأنتنا وأنتم أمة المسلمين أجمعين عنا بأنه تخشى الرحمن ونفسه الجنة بأن الله من الشفاء بكل داء والأمر والأسرار لي ولنا ولكم ولمرسلنا بالدعاء من شفاء الله يشفيه شفاء عاجلا شفاء لا يقول سلما ولا عملا برحمتك يا أرحم الراحمين وأن الله يفتح على الفتور عارضين ويبكرنا بالدين وعلينا تأويل بحننا إلى سواء السبيل وأن الله يرزقنا إياكم حسنا خاتمة عند الموت في خير نفس وعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سر الفاتحة. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kamalani hayatiri kamalika wa adala kamalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi saddid lisani bihaqqi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa minna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha' min du'a'in la yasma' min nafsin la tasma' min la yanfa' na'udzu bika min haul arba'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإن تعلم تعليم تذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء مرضات وقرب وثواب سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. Masyaallah hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang berbahagia ini. Di hari yang kelima daripada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman wal Islam, taufik dan hidayah, kesehatan, afiat, kemampuan untuk kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa. Saat ini kita masuk hari yang kelima, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan insyaallah. Dan kita berharap apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, dari puasa yang kita lakukan dan ibadah-ibadah yang berada di dalamnya, insyaallah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi satu amalan yang memang istiqamah untuk kita lakukan sampai nanti kita keluar daripada bulan Ramadan. Ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tetap kita lakukan, menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan madrasah, bulan pelatihan, pendidikan bagi diri kita untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kesempatan untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bulan sebaik daripada bulan Ramadan. Akan dikatakan ulama, kalau bulan Ramadan tidak mampu mengubah dirimu menjadi hamba Allah, menjadi dirimu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi dirimu lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit baginya untuk mendapatkan di bulan-bulan yang selain daripada bulan Ramadan. Maka pernah satu kali termasuk diantaranya orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menaiki mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Naik mimbar pertama, naik tangga maksudnya, mengucapkan amin. Tangga yang kedua amin. Tangga yang ketiga amin. Selesai dari situ, salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin ketika engkau akan menyampaikan daripada khutbah?"
Namun beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya malaikat Jibril datang kepadaku dan menyuruhku untuk mengucapkan amin. Sedaya beliau berdoa kepada Allah. Doanya malaikat Jibril tak bakal ditolak, apalagi yang aminkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, yang doanya malaikat Jibril, yang aminkannya Rasulullah. Apa di antara doa malaikat Jibril? Salah satu di antaranya, celaka bagi orang yang mendapatkan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin kata Rasulullah. Celaka bagi orang yang mendapatkan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Ada. Termasuk di antara celaka bagi seorang yang mendapatkan orang tuanya namun dia tidak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya amin kedua. Nah, hal seperti itu ma'asyiral hadirin sungguh harus menjadi perhatian bagi diri kita ketika kita masuk bulan suci Ramadan. Adakah perubahan yang nampak pada diri kita, terutama dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini jangan cuma puasa yang kita jalankan, menahan diri dari segala macam hal yang membatalkan puasa. Bukan cuma itu baik, kita pengen sesuatu yang lebih. Kita malamnya ada yang namanya qiyamul lail, ada salat tarawih di bulan Ramadan ini. Selain kita puasa, apa yang kita lakukan di malam hari? Kita melaksanakan salat tarawih. Ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian kita tadarus Al-Quran. Alhamdulillah di majelis kita Allah berikan kemuliaan dengan adanya kegiatan khatmul Quran. Pindah kita dari rumah ke rumah, kumpulkan sahabat kita, kawan-kawan kita untuk bersama-sama membaca Al-Quran sebagai bentuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuma cukup yang penting anak puasa, salat tidak, salat tarawih males, baca Quran tidak, ya gugur baik dia menjalankan kewajiban, tapi apakah itu diterima sama Allah ataukah itu akan menjadikan dirinya lebih baik? Hanya Allah yang tahu. Tapi Nabi sudah menunjuk gambaran, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jawal wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa dapat lapar sama haus baik. Itu tadi. Dia puasa cuma nahan lapar sama haus dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi dari segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa tidak dia lakukan. Seperti yang bilang tadi, contoh puasa dan sholat. Anda, orang puasa dan sholat itu ibaratnya orang punya badan tidak punya kepala. Ada manfaat. Capek dia dapat. Atau orang yang berpuasa tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Nabi mengatakan ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. 4 yang disebabkan oleh lisan, 1 yang disebabkan oleh pandangan. Apa itu yang pertama? Al-kadzib, bohong. Puasa masih galak bohong. Hati-hati yang galak COD. Ngomong barang bagus, datanya barang second. Hati-hati itu. Yang landas gino. Bulan puasa nih tahan. Ya bukan berarti habis puasa, kadang-kadang orang nganggep, puasa tuh siang malam tidak. Bohong tuh siang malam tidak apa-apa. Nah ini salah pengertian. Sepanjang hari, sepanjang waktu di bulan Ramadan ini untuk tidak berbohong. Oh ini dah, siang tidak apa-apa bohong. Jangan apa? Siang tidak boleh, malam bohong. Nah itu dah salah itu. Jadi harus berkata jujur. Kalau memang kita itu pengen berubah, mendapatkan pahala daripada pahala Ramadan. Yang kedua, yang yang menghilangkan pahala puasa apa? Al-ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu apa? Ngomongi wong, gosip. Ngomongi wong, kejelekan orang lain, yang mana orang itu kalau mendengarnya dia pasti marah. Itulah ghibah. Ghibah itu ketika yang disampaikan itu benar, itu bela berdosa. Kalau itu tidak disampaikan tidak benar, itu jadinya fitnah. Tiada ghibah itu. Besar dosanya, lebih besar daripada ada di dalam kitab itu Imam Ghazali mengatakan daripada berzina itu, na'udzubillah min dzalik. Dari 30 kali berzina, na'udzubillah. Kemudian yang ketiga apa? An-namimah.
ngadu domba, bulan puasa nih manas-manas ke kawan. Hati-hati itu. Na'udzubillah min dzalik. Mana caranya kawan tadi kepanasan, dia adu domba lah. Yang tak kati dikatakan ado. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak semestinya terjadi antara dua sahabat. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Yang pertama al-kadzib, yang kedua an-namimah, yang ketiga al-kadzib, al-ghibah, an-namimah, al-yaminul kadzib. Yakni orang yang bersumpah palsu. Nah, hati-hati sumpah palsu kemarin sudah kita singgung. Orang yang sumpah palsu itu salah satu kafaratnya adalah dia puasa 3 hari untuk menebus dosa dia. Dia nyebut demi Allah, tidak tanya salah. Nah, taubatnya dia tuh puasa 3 hari. Hati-hati gitu. Jadi kalau nggak percaya, payu, tidak sudah. Tergantung di kita. Kalau kita orang yang kadang-kadang jika orang galak berbohong tuh, sumpah itu tidak diyakini orang kalau tidak demi Allah. Sumpah, swear. Enggak. Swear dulu. Zaman dulu tuh swear. Lagi. Swear. Tak swear kan? Ya tidak percaya sama kau demi Allah dulu. Berani tak gitu? Nah, orang ini zaman sekarang ini ketika sudah dilihatnya orang ini sering bersumpah dan banyak hal-hal yang tidak pas, dia berani sumpah tapi ternyata pada kenyataannya palsu. Kali dia cuma nyebut sumpah. Sampai situ baik, sudah selesai. Tapi demi Allah. Nah, ketika dia sudah nyebut demi Allah, maka hal yang tadinya tidak benar itu kalau dia taubat dengan sumpah itu, maka dia puasa 3 hari sebagai bentuk kafaratnya. Wajib itu. Hati-hati itu. Wallahi, demi Rasulullah, demi Al-Quran misalnya. Nah, itu tidak boleh. Hati-hati gitu. Jangan kita menggampangkan. Nah, 4 hal yang disebabkan oleh lisan: bohong, ghibah, namimah, dan sumpah palsu. Yang kelima yang membatalkan pahala puasa adalah yang disebabkan oleh mata. Ada an-nadhara bi syahwat, memandang sesuatu dengan syahwat. Bulan puasa nih dengan rumah, ya biasa-biasa be. Jangan terlalu mepet. Jangan terlalu berdekatan, jangan galak bercumbu. Ini yang halal. Halal ini. Na'udzubillah min dzalik, bagaimana dengan yang tidak halal? Apa yang tidak halal tadi? Melihat yang ada di media sosial, kurangi, jauhi. Kalau pengen sempurna puasa gitu. Makanya sibukkan Ramadan ini dengan sesuatu yang positif. Kalau memang tidak baca, masih pengen tuh lah, tidur bila perlu. Makanya kan ada dalam satu hadis yang pernah kita sebutkan tentang bagaimana keutamaan orang yang berpuasa itu menyikapi hadis tadi, biar tidak ada hilang pahala puasa. Nabi mengatakan apa? Wa bil hadisi aydan lisaimi sumtu saimi tasbih wa naumuhu ibadah wa da'auhu mustajab wa amaluhu mudha'afah. Orang yang berpuasa itu kata Nabi, diamnya itu tasbih. Jadi kalau pacak nahan untuk tidak ngomong dapat pahala. Apalagi di puasa ini. Makanya kenapa kita lebih dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran daripada ngomong yang tidak bermanfaat. Atau diam. Jangan banyak ngomong. Kalau ngomong tuh galak ngatai itu lah. Anak tadi COD tak ngatai itu tuh. Ngomong nih secara umum. Galak tersinggung. Aduh ini tak apa dah. Dia tahu dia paham tidak kurang. Diamnya itu tasbih. Wa naumuhu ibadah, tidurnya ibadah orang puasa itu. Tidur yang cak mana? Bukan yang cak kemarin Anda bilang habis subuh tidur, zuhur bangun, habis zuhur tidur lagi. Itu puasa yuk itu. Ada puasa gemoy itu deh. Ngaku dia. Itu puasa yuk makan nasi sprio itu. Itu makruh justru. Enggak bagus itu. Maksudnya di sini yang pertama kata ulama, capeknya karena ibadah. Jadi tidurnya itu nilainya ibadah. Malam-malam dia boleh salat tahajud, dia bangun sahur, kemudian salat subuh berjamaah, besok wirid, ngantuk, tidur. Tidurnya itu ibadahnya. Atau yang kedua, dia tidur untuk menghindari maksiat. Tadi Anda bilang, daripada nonton, nengok Facebook, banyak macam yang sekarang kita tengok,
pandangan-pandangan yang haram, yang kadang-kadang kita akhirnya berkomentar juga dengan sesuatu yang berkembang saat ini yang tidak pasti. Tidur maksiat kan, keluar males. Ketika ada hal yang tidak manfaat, sudah. Tapi tidur itu bukan tidur di kita tuh tadi itu kan, standar. Tidurnya ibadah. Wada'uhu mustajab. Oh ya Allah, puasa ini doanya mustajab. Doanya mustajab, terutama waktu buka. Waktu buka itu yang kita kadang-kadang banyak meninggalkan. Makanya waktu buka itu, setiap kita nak buka itu, awal kita mecahkan puasa itu doa makan yang kita baca. Salah satunya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan kita baca. Jangan langsung Allahumma laka sumtu. Doa makan dulu. Doa makan, kita disunahkan untuk makan dengan diawali dengan minum air putih, kemudian dengan kurma. Itu yang disunahkan. Beb, banyak putih, kalau yang sunnahnya ini itu banyak zam-zam. Kalau tidak kati, air putih. Kemudian kurma. Kurma ini ada tingkatannya. Ya sudah, sekarang ini standarnya kurma gitu. Saking ulama itu di kitab tajiratnya tuh. Tingkatan kurma tuh sampai kepada rutop. Kalau tidak kati, terus. Akhirnya kepada kurma. Dapat sunnahnya. Kurma tidak kati di rumah. Bagaimana caranya? Cari makanan yang masak di batang. Apa diantaranya? Kates. Apa lagi? Pisang. Semangkuk. Apa lagi itu? Beb, ada kan lo tuh, cuma jadi sikok. Es buah. Campur itu sudah. Ala kulli hal, intinya itu sunnah. Kalau memang kita dapatkan di dalam satu kegiatan, ternyata tidak ada, sudah kita makan. Tapi kalau kita di rumah dewek nih, kita di rumah dewek, siapkan itu air putih sama kurma, taruh di meja makan kita. Sebagai bentuk kesunahan kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian baru kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang kita hafal itu yang pendek tuh. Di sini ada tambahan. Doa yang dianjurkan ketika kita berpuasa, buka puasa. Nah ini doa mustajab ini, cuman kita banyak kadang-kadang tadi sudah terdorong nafsu kita untuk makan. Kalau sudah saat buka nih, nafsu matanya gitu, lupa sampai berdoa. Nah baru kita berdoa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'ani qasamtu razaqani fa aqtartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in in taghfira li. Itu doanya bagus itu. Nikmat yang Allah unjuk kita ketika saat berbuka, atau doa-doa yang lain, tidak terbatas dengan doa ini. Doa yang lain yang kita dianjurkan untuk kita panjatkan di saat kita berbuka puasa. Kemudian wa amaluhu mudha'afa, dan amal orang yang berpuasa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan sebagaimana orang yang melakukan amalan yang wajib pahalanya 70 kali lipat. Amalan orang yang melakukan amalan sunnah itu pahalanya seperti melaksanakan amalan pahala wajib di bulan yang lain. Dan begitu banyak keutamaan-keutamaan yang lain di dalam kita melaksanakan amalan di bulan Ramadan ini. Bahkan dikatakan ulama, keutamaan orang yang beramal di malam hari itu lebih dibandingkan orang yang beramal di siang hari di bulan Ramadan. Jadi waktu Ramadan ini adalah waktu yang paling afdal, itu adalah di malam hari. Makanya subhanallah, di malam hari itu banyak kegiatan-kegiatan ibadah. Mulai kita dalam sholat berjamaahnya, kemudian sholat tarawihnya, ada sholat witirnya, ada sholat ada tadarusan Al-Qur'annya, kemudian ada qiyamul lail yang malam harinya. Tarawih itu sudah termasuk bagian. Kita tambah lagi di malam hari. Kemudian di malam-malam Ramadan itu ada juga namanya malam Lailatul
Lailatul Qadar. Makanya malam Ramadan itu lebih baik dibandingkan dengan siang harinya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, yarhamni yarhamkumullah, kita perbaiki puasa kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah benteng. Benteng bagi orang yang berpuasa daripada api neraka. Makanya nikmat bagi orang yang benar-benar puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia menginginkan kebaikan daripada bulan Ramadan. Masyaallah hadirin, irhamni irhamkumullah. Nah, kita puasa sudah hari kelima. Mudah-mudahan kita bisa mengkoreksi muhasabah diri kita sejauh mana 5 hari yang telah berlalu ini mengubah karakter kita, terutama di dalam ibadah kita. Ibadah kita tengok mak mano terjaga dak mulai dari subuhnya sampai isya, usahakan berjamaah, kemudian lihat lagi dengan ibadah sunnahnya, qabliyah ba'diyah kita perhatikan dak, bagaimana dengan duhanya dan yang lain sebagainya. Itu harus kita perhatikan masyarakat hadirin. Jangan kita lewat-lewat Masa hari yang kelima salat subuh masih newean. Ya, dak ditambah dengan salat qabliyahnya pula. Kemudian salat isya tidak berjamaah lah, kemana? Jangan-jangan bukunya di kafe kali ya. Enggak lah, sekarang musola mulai sepi. Mulai dah alasan hujan. Alasan hujan. Enggak. Guyur udah musola masjid sekarang. Tak tahu bukan buguyur, ngapa buguyur sepi ya. Banyak mall sekarang ini. Enggak. Gitu kalau nak booking tempat kalau lah penuh sekarang. Ayo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bahas sedikit tentang puasa, sekedar pengetahuan kita tentang hukum daripada puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Ahkamus shaum. Hukum-hukum di dalam puasa, di dalam berpuasa. Di sini disebutkan bahwasanya hukum di dalam berpuasa itu terbagi menjadi 4. Kadang dia menjadi wajib, kadang dia menjadi sunnah, kadang dia menjadi makruh, kadang dia menjadi haram. Yang pertama, puasa itu menjadi wajib. Wa yakunu dzalika fi sittah halat. Puasa itu menjadi wajib terbagi menjadi 6 keadaan. Yang pertama, shaum Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini. Ada di kitab itu. Ini di dalam kitab ini tambahan. Paham sih. Yang pertama, hukum puasa itu wajib. Apa di antaranya? Ada 6. Yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu di antara dalilnya. Kemudian yang kedua, shaumul qada, puasa qada. Wong yang punya utang puasa wajib itu bayar. Ana enggak tahu lagi utang ana puasa cak mana zaman ana jadi dulu. Ya mantan preman lah bahasa kita ni dah. Mana wajib tetap. Wajib, seingat kita. Dan itu ada hitungannya lagi, fidyah sebenarnya. Sekarang dia punya utang puasa dari tahun 2000 misalnya. Sekarang 2000 berapa? 2025, 15 tahun dia tak puasa misal. Baru tobat 2025 ni lah. Mak mana utang puasanya 15 tahun itu? Wajib diqadha. Plus-plusnya itu ada, plus fidyahnya. Plus-plusnya. Selain dia bertobat kepada Allah, puasanya wajib diqadha. Yuk, caranya mak mana? Senin Kemis. Senin Kemis. Dawamkan puasa Senin Kemis dengan niat qadha, puasa Senin Kemisnya dapat. Puasa qadha. Yang ketiga, puasa shaumul kafarah. Puasa kafarat. Puasa kafarat yang disebabkan karena kafarat zihar. Kafarat zihar ini seorang suami yang ngomongkan bininya, kau ni sama cak makku. Kalau niatnya memang untuk itu suatu pujian tak apa-apa, tapi kalau ngejek itu kena kafarat bisa, tapi tak jatuh talak. Ada ulama mengatakan zihar itu. Kau ni pecah makku, pecah saudara perempuan aku bisa. Tapi kalau niatnya bukan untuk merendahkan,
tapi niatnya untuk memuji, ada kelebihan yang mungkin dimiliki oleh ibu kita, ala kulli hal. Tapi kalau merendahkan kau ni cak mak kau, sama. Padahal dia ni tak senang sama mak. Oh, tak boleh itu. Kena kafarat itu. Kafarat itu membebaskan budak puasa 2 bulan. Wajib sama macam orang jima. Alhamdulillah, hati-hati tu. Kau ni tak jauh beda sama cak mak kau. Ada tak macam itu? Tidak hati sinetron itu ada yang kadang. Tidak apa ya. Niatnya seperti apa? Kalau niatnya untuk memuji itu karena melihat ibunya tu orang yang rajin, yang pinter. Kita ngomong sama orang rumah, kau ni miripnya mak kau, masya Allah. Ada dari segi penampilan atau dari segi apa keahlian, apa itu. Kau ni 11-12 sama mak kau. Nah kan, kalau 11-12 tu konotasi ini kan negatif itu, hati deh. Atau bahasanya tu kau ni kamu cak punggung mak kau lah. Hati-hati, intinya tak boleh. Atau membunuh, atau jima di Ramadan. Itu orang yang puasa kafarat, wajib itu puasa kafarat. Kemudian puasa ketika haji dan umrah. Badalan anid dzabhi fil fidyah, mengganti daripada fidyah. Fidyah. Iya. Jadi sebagai ganti fidyah. Kena dam, jadi orang ada melanggar nih haji dan umrah, kena dam, tidak bayar dam, intinya puasa 3 hari kalau tidak salah. Kemudian puasa istisqa atas perintah pemerintah setempat kalau hujan. Kemudian puasa nadar. Itu 6 puasa yang wajib. Puasa yang wajib. Kemudian 2 puasa sunnah. Kadang-kala puasa itu hukumnya sunnah. Wa huwal aslu, itulah hukum aslinya. Wa yanqasimu ila 3 aqsam. Terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3 puasa sunnah itu. Ma yatakarraru bitakarrurir sinin. Qal shaumi yaumil arafah wa tasu'ah wa asyura wal hadiya asyara min muharram wa sittu min syawal wal usyril hurum wal ashril awal min dzulhijjah wa ghairi dzalik. Puasa yang berulang setiap tahun. Puasa sunnah yang berulang setiap tahun. Contohnya apa? Puasa Arafah. Puasa sunnah itu Arafah itu. Tiap tahun. Tanggal berapa puasa Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah. Setiap tanggal 9 Dzulhijjah kita berpuasa. Wa tasu'a wa asyura. Dan tanggal 8 dan tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 8 dan tanggal 10. Tanggal 8 tanggal 10. Tanggal 9 10 di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Kemudian 10 hari pertama di bulan bentar. Ya benar tadi. Jadi 9, 10, 11 di bulan Muharram 3 hari. Kemudian 6 hari di bulan Syawal. Ini yang tiap tahun. Kemudian di bulan-bulan Muharram, bulan 4 bulan Muharram itu dianjurkan itu untuk berpuasa. Kemudian 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan lain sebagainya. Itu puasa-puasa sunnah yang terjadi setiap tahun. Setiap tahun alhamdulillah kita sering diingatkan kan, jangan lupa puasa Arafah, jangan lupa puasa Asyura, jangan lupa puasa Syawal dan lain sebagainya. Karena itu memiliki keutamaan masing-masing. Sunnah hukumnya. Kemudian puasa yang berulang setiap bulan. Tadi tahun, ini bulan. Seperti apa? Puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu ketika di bulan Hijriyahnya tanggalnya 13, 14, 15. Nabi melakukan itu. Ketika matahari nak tegak. 13, 14, 15. Setiap bulan. Dan Ayyamus Sud. Jadi ketika matahari itu bulan di akhir bulan. Enggak, 28, 29, 30. 28, 29, 30. Itu kalau bulanan. Kemudian yang setiap minggu, diulang setiap minggu. Apa tuh? Puasa Senin sama Kamis. Itu puasa sunnah. Jadi yang tahunan, yang pertama puasa sunnah itu, yang kedua bulan, yang ketiga minggu. Kalau minggu, yang Senin Kamis. Hukumnya sunnah.
Nah, di antara puasa sunnah ini wa afdhalus siyam an-nafl shaumu yaumin wa iftar yaumin wa huwa shaumu sayyidina Daud alaihi salam. Dan di antara puasa yang sunnah tadi yang paling afdal itu puasa sehari dak. Sehari puasa sehari dak. Sehari puasa sehari buka. Yakni puasa Nabi Daud. Ada yang sanggup? Ya, enggak hati yang sanggup. Hah? Enggak. Ada itu. Ada. Kemudian yang ketiga, hukum puasa itu kadang-kala jadi makruh. Yakni puasa yang hanya hari Jumat. Jumat beda boleh. Tapi kata guru kita, kalau Jumat itu bertepatan dengan hari besar, enggak apa-apa. Misal Jumat itu hari Arafah, enggak masalah. Enggak. Ini dak katik yang bertepatan dengan harinya. Pengen puasa be. Memang disunahkan puasa hari Jumat itu, tapi jangan sendirian. Ambek Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Nanti tuntunan nih justru enggak. Kecuali kita nazar, beda. Aku kalau puasanya hari Jumat, ulang tahun aku hari Jumat, aku nak puasa, nazar mungkin itu. Kalau dia nak puasa enggak masalah, tapi jangan di hari Jumat sendiri. Tambahi hari Sabtu atau Kemisnya Jumat gitu. Jangan di sendirian. Atau puasa hari Sabtu atau puasa hari Ahad, tidak boleh. Kalau tidak digabung. Atau puasa sepanjang tahun, tidak. Puasa sepanjang tahun itu makruh. Makruh. Tidak. Puasa sepanjang tahun itu kenapa? Dia khawatir kan nanti ada apa-apa pada dirinya. Bukan kayak tadi kan, sehari puasa, sehari dak, sehari puasa, sehari dak. Ini sepanjang tahun puasa. Maka itu dilarang. Yang keempat, kadang-kala hukum puasa itu menjadi haram. Ada. Ini terbagi menjadi dua. Bentar. Ya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, haram tapi sah puasanya. Ada orang puasanya haram tapi sah. Siapa itu? Wa huwa shaumu zaujati biduni idnin zaujiha. Puasanya seorang istri yang tidak dapat izin suaminya. Jadi kalau setiap nak puasa, bini itu harus dapat izin dari laki. Oh ya, aku ini puasa, ini perintah Allah. Dalam artian sunnah misalnya. Sunnah, bukan qadha, bukan wajib. Tidak dapat perintah. Maka tidak boleh puasa sunnah itu. Harus izin daripada suami. Puasanya sah tak sah. Dan puasanya seorang hamba tanpa izin daripada tuannya. Kemudian haram dan juga tidak sah. Tadi kan kalau tadi haram sah. Nah, ini haram tidak sah. Itu terdiri menjadi 5. Yang pertama, puasa di hari Lebaran, Idul Fitri. Hari Lebaran tanggal 1-nya tapi tanggal 1 Syawal. Tanggal 2 sudah boleh. Tanggal 1 Syawal tak boleh puasa. Haram hukumnya. Tapi tanggal 2-nya boleh tak? Boleh. Kemudian yang kedua, puasa di hari Lebaran Idul Adha. Tanggal 10-nya. Dan yang ketiga, puasa di Yaumit Tasyrik. Enggak. 10 tak boleh hari Lebaran. Tasyrik 3 hari, 11, 12, 13. Itu tidak boleh puasa gitu. Tidak boleh puasa. Yang keempat, puasa yang haram dan tidak sah, puasa di akhir daripada bulan nisfu Sya'ban. Orang yang puasa dimulai tanggal 16, 17, 18 sampai Ramadan tidak boleh. Kecuali dia mulainya 15, 16, 17, 18 tidak batal-batal sampai masuk Ramadan, maka tidak apa-apa. Tapi kalau orang yang tidak pernah niat puasa sunnah, kemudian dia puasa tanggal 15, 16 tidak puasa, 17 tidak puasa, tidak boleh, hukumnya haram. Kecuali dia nyambung. Nah, kalau memang yang itu dilakukan oleh orang yang memang sudah dawam puasa sunnah, Senin Kemis dia puasa sering, maka tidak ada masalah, boleh. Walaupun tanggal 15 dia tidak puasa, tanggal 15 dia puasa, 16 dia tidak puasa, 17 dia pengen puasa, boleh. Kalau orang itu memang mudawamah di dalam puasa sunnahnya. Yang kelima, puasa yang haram dan tidak sah. Ya, ini orang yang berpuasa di hari syak, hari yang ragu. Itu di antara tanggal 30 Sya'ban. Itu di dalam penentuan melihat hilal.
Allahu a'lam. Nah itu masyaallah hadirin, di dalam pembahasan kita berkaitan dengan pembagian puasa dari segi hukum. Nah sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang syarat-syarat sah puasa. Nah, hari ini kita bahas puasa ya. Hari ini kita bahas puasa, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas yang lain. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu ada 4 syarat sah puasa. Apabila terpenuhi 4 hal ini, maka sah puasanya. Kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak sah puasanya. Ai idza tawaffarat hadhihi syurutu sihhatus shaum wa hiya arba'atun. Apabila terpenuhi ini syarat, maka sah puasanya. Yakni ada 4. Kalau tidak, maka tidak terpenuhi. Kalau tidak, maka tidak sah puasanya. Yang pertama apa? Syarat sah puasa. Islam. Syarat apa? Sah. Kalau orang yang berpuasa itu adalah orang Islam. Wa isturatu an yakuna musliman jami'an nahar. Namun syaratnya itu Islam itu harus sepanjang hari. Enggak, harus sepanjang hari. Falau artadda lahdatan wahidatan batala shaumu. Kalau ada orang di pertengahan siangnya murtad, naudzubillah. Dia Islam. Kemudian di pertengahannya siang hari keluar dia dari agama Islam, maka batal puasanya walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Maka batal puasanya. Kemudian dia masuk Islam lagi, misal. Dia batal. Sadar dia, oh, tadi kenapa dia murtad misal. Akhirnya dia masuk Islam lagi. Saat dia masuk Islam itu wajib baginya imsak. Jangan karena dia gara-gara batal, sekendak dia. Tidak boleh. Itu sebagai bentuk hukuman untuk dia. Islam. Jadi Islamnya sepanjang hari. Islamnya sepanjang hari. Makna sepanjang hari ini dari mulai sahur sampai buka. Siang-siang murtad. Na'udzubillah. Batal langsung puasa. Tidak sah. Yang kedua syarat sahnya puasa al-adl. Faisturatu an yakuna adilan. Disyaratkan bagi orang yang berpuasa itu adalah orang yang berakal sepanjang hari. Bukan wong gila. Jadi wong gila dia bukan selain apa namanya tuh tidak wajib ya tidak sah juga puasanya sepanjang hari. Falau junnu walau lahdatan wahidatan. Sepanjang hari. Kalau ada orang kena penyakit gila, naudzubillah, ada orang gila. Di siang hari kambuh penyakit ya gilanya, maka batal puasanya walaupun sebentar. Kambuh penyakit gila, mana naudzubillah. Allah jauhkan. Tapi sekarang ini bukan gila. Yang banyak tak puasa nih, anak pendengar ceramahnya Habib Rizik itu, orang kan yang gila itu kan tidak sah atau tidak diwajibkan bagi mereka tak puasa. Kalau orang yang berakal tahu tentang kewajiban puasa, maka dia tidak akan meninggalkan puasa itu. Nah sekarang kalau kita tengok maaf nih yang ada di luar banyak tak puasa tuh giro mana lah gilo lagi nak dikata gilo marah enggak perhatikan masyaallah hadirin besarnya dosa meninggalkan puasa itu enggak. Kalau ada orang satu hari meninggalkan puasa tanpa udzur satu hari ini, kemudian dia ganti dengan setahun dia puasa penuh itu untuk mengganti satu hari itu, maka tidak mampu. Mak mana kalau dia sebulan tak puasa, satu hari dia puasa, dikodoknya 1 tahun untuk mengganti satu hari itu, maka tidak akan bisa terganti. Bagi mereka yang puasanya, yang batal puasa tanpa udzur. Kalau yang ada udzur tidak, yang sakit, yang head, yang tadi aku tidak mengapa itu. Tapi kalau yang sehat, badannya sehat, akalnya cerdas, tidak puasa, itu namanya bukan gila namanya. Enggak. Jati itu. Ancaman orang tidak puasa tuh. Na'udzubillah min dzalik kage. Na'udzubillah min dzalik. Jadi gila. Maka batal puasanya. Atau orang epilepsi juga. Epilepsi batal itu mati. Yo. Kalau orang pingsannya itu kalau dia sepanjang hari batal. Tapi kalau pingsannya itu dia ada sadarnya, tapi sadarnya itu bukan karena obat. Ada orang pingsan sadar lah dicekok obat dulu batal karena makannya itu dia. Tapi kalau dia pingsan tuh kemudian sadarnya itu memang proses daripada itunya sendiri, spontan maksudnya,
Maka walaupun sebentar kemudian dia pingsan lagi, kata ulama mengatakan tidak batal. Yang pingsan seharian ini tidak batal. Ya. Apalagi pingsan join push, batal. Ada yang pingsan di join push, sudah impusan itu yang batal. Tapi kalau pingsannya itu karena maksudnya tidak diinjak apa-apa, kemudian dia sadar dia sebentar pingsan lagi. Nah itu ulama itu masih sah puasa, masih ada sadarnya. Yang batal itu sepanjang hari tidak sadar. Kemudian yang ketiga syarat sah puasa itu adalah an-nadharu minal haid wan nifas, suci daripada haid dan nifas. Jadi kalau perempuan yang lagi haid atau lagi nifas, maka tidak sah kalau dia nak puasa. Maka di sini disebutkan fa'istatu an takunal mar'atu tahiratan jami'an nahar. Disyaratkan bagi perempuan itu suci sepanjang hari dari haid dan nifas. Jadi kalau dia dalam puasanya ternyata kamu ini datang di siang hari, maka batal puasanya. Atau di ketika saat nak dekat buka 5 menit lagi, enggak, maka batal puasanya. Namun di sini ulama disunahkan dia imsak untuk menahan agar tidak makan. Tapi dengan syarat, ada catatan, nahannya itu bukan karena puasa. Kalau dia nahan itu karena dia masih ngerasa dirinya puasa, hukumnya haram. Tapi kalau dia nahan itu karena untuk tadi menghormati dan lain sebagainya, menjaga dirinya juga, maka tidak mengapa. Justru hukumnya sunnah. Bagi perempuan yang jadi tidak boleh dia nahan. Oh, dah 5 menit lagi. Keluar. Nah, sudah. Itu rezeki namanya. Rezeki dari Allah. Perempuan itu, apalagi pernah siapa mandi kalau sanananya. Mana orang yang maki obat. Pengen kalau baca puasa ni pun. Itu tidak boleh. Itu bisa menjadi mudarat buat dirinya. Sama seperti haji. Itu beda. Kalau dia nak nyambungkan dengan haji dengan yang puasa itu tidak sama. Haji itu kan keadaannya memang tertentu. Walaupun puasa ini setahun sekali, tapi tadi sudah menjadi ketetapan Allah. Kalau perempuan itu ketika dia batal puasa diqadha, kalau sholat tidak diqadha, sudah tinggal diqadha baik. Mana pahala puasa dapat masih. Apalagi dia niat untuk melayani suaminya. Masak walaupun dalam keadaan haid itu lebih lemak dia untuk mencicipi masakannya biar dia bisa menservis keluarganya. Wah, pahalanya besar. Jangan tinggalkan puasa no. Nak makan obat biar bisa puasa, tak boleh, mudarat. Anda tidak bicara tentang halal haramnya, tapi mudaratnya lebih besar. Itu sama dengan menentang ketentuan Allah. Haidnya perempuan itu adalah satu ibadah kalau dia mengetahuinya. Loh kok bisa ibadah? Iya, dia tahu. Dia tahu bahwa dia tidak boleh sholat, itu ibadah. Dia tahu bahwa dia tidak boleh puasa, itu ibadah. Ya, paham? Dia tidak tahu. Maksudnya dia bukan tidak tahu maksudnya. Dia tidak boleh puasa, itu ibadah. Dia tidak boleh sholat, itu ibadah. Dia tidak boleh membaca Al-Quran, itu ibadah nilainya. Tidak boleh masuk masjid. Ada kawan ngajak dia masuk masjid. Ada majelis, tidak boleh, aku haid. Maka nilainya ibadah di sisi Allah. Makanya perempuan itu haidnya itu ibadah kalau dia mengetahuinya. Jangan dibuat sedih. Kemudian yang keempat syarat sah puasa, al-ilmu bikaunil waqti qabilan shaum, mengetahui waktu sah ketika berpuasa. Nah, itu alhamdulillah tidak ada repot. Ada pemerintah walaupun ada sedikit selisih mengenai waktunya, sudah pemerintah ada yang ngomong, bukan tanggal 1 kita puasa. Waktu penentuan tuh yang benar tanggal 2. Nah, sudah itu segelintir orang. Kalau udah ketok palu pemerintah, sudah pemerintah itu. Pemerintah itu segala salah aja mana, udah urusan dia sama Allah itu. Dia juga memutuskan sesuatu itu tidak sendirian kan. Dari mana-mana terakhiran aja. Nungguin itu kemarin tuh. Hampir telat tarawih salat Isya, tapi dapat alhamdulillah. Akhirnya nunggu yang dari Aceh. Kemarin nunggu dari Aceh. Karena itulah penentuannya. Ternyata ada yang nengok, kemudian diambil sumpahnya, dan cukup sikok. Aceh itu ngomong, ini ada spekulasi ngomong. Itu ternyata orang Aceh tak nyingok lah. Disiarkan di berita itu tuh. Apa kalau kau memang ini tak dari awal ngomong. Itu sudahlah yang Aceh itu tuh membuat akhirnya kaget perpecahan.
Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, bukan orang gila, yang ketiga suci haid dan nifas, yang keempat mengetahui waktu sahnya puasa. Ini syarat 4 ini harus terpenuhi. Kalau terpenuhi 4 ini maka sah puasanya. Kemudian ma'asyiral hadirin, selain syarat sah ada syarat wajib. Syarat wajib itu apa? Ya, diwajibkan orang itu ketika memenuhi syarat ini untuk menjalankan puasa. Ada berapa? Ada 5. Syurutu wujubi shaum, ai idza tawaffarat hadhihi syurutu wajib shaum. Yakni apabila terpenuhi syarat ini, yakni syarat wajib ini, maka wajib bagi orang itu untuk berpuasa. Wa hiya khamsatun. Ada 5. Yang pertama Islam. Nah, Islam, kita ni Islam, berarti wajib. Apa makna Islam itu? Islam itu tunduk dan patuh artinya. Tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Jadi ketika kita dipilih oleh Allah menjadi orang Islam, maka harus kita tunduk. Tak boleh kita protes. Aku nak jadi orang Islam, tapi aku tak galak solat. Aku nak jadi orang Islam, tapi aku tak galak puasa. Aku nak jadi orang Islam. Ada misal, datang seseorang nak masuk Islam, tapi ada syarat. Misal ada mu'alaf ni, masuk Islam, pakai syarat. Apa syaratnya? Aku nak masuk Islam, tapi aku tak galak solat. Tak usah aku masuk Islam. Apa makna Islam tadi? Tunduk dan patuh terhadap aturan syariat. Ketika kita dipilih Allah menjadi orang Islam, berarti kita wajib untuk mentaati apa-apa yang diatur di dalam syariat. Allah mewajibkan kita puasa, tak boleh kita nyangkal. Apalagi ingkar. Aku tak galak puasa. Nah, berarti menentang syariat. Hukumnya apa? Dosa. Allah mewajibkan kita puasa, salat. Kita orang Islam diwajibkan salat. Aku tak galak. Ya, nah, itulah orang tu nyebutnya apa? Islam KTP. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau Islam itu wajib taat, tunduk, patuh terhadap aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya, maka tidak dituntut bagi orang yang kafirnya di dunia. Orang kafir memang tidak ada kewajiban bagi dia di dunia. Namun kelak dia nanti dituntut di akhirat dengan 2 tuntutan. Tuntutan pertama karena dia tidak menjalankan syariat, tuntutan kedua karena kekafiran. Alhamdulillah min. Jadi sekali lagi anak pernah sampaikan, jangan ada kita sekalipun terbesit di pikiran kita, alamatnya non kafir. Tidak puasa, tidak salat, duitnya banyak. Alhamdulillah min. Memang dunia buat mereka. Nabi mengatakan makna Allahumma shalli ala Muhammad. Dunia itu surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang mukmin. Surga bagi orang kafir. Kenapa? Dia tidak punya aturan. Kita punya aturan. Kita punya aturan yang ditetapkan dalam syariat. Apa baik dia pacak galau di dunia ni? Kita ada batasan. Minjam duit, tidak boleh di bank. Tak boleh riba. Tak boleh ini, tak boleh itu. Kita ada hukum halal haram dan lain sebagainya. Mereka ada tak? Nanti halal haram hantam hak wong hakku. Ada. Dipeloi oleh wong kita. Halal haram hantam hak wong hakku. Akhirnya korupsi. Ada. Allah hancurkan sehancurnya Allah yang zalim kepada orang-orang yang lemah. Zalim itu. Itu tadi karena tidak patuh dengan agama, tidak patuh dengan Islam, tidak menjalankan Islam itu seutuhnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara sempurna, secara menyeluruh. Kita kalau sudah jadi orang Islam, benar-benar lah. Karena nikmat Islam ini mahal. Jangan karena sudah merasa jadi orang Islam kita aman, belum tentu. Allah Ta'ala dalam ayat yang dalam surah yang lain, kalau salah dalam surat Al-Imran, yang ayatnya sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian meninggal mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita punya guru Habib Umar, beliau mengatakan makna Islam itu menjalankan syariat yang 5 itu minimal, baru selamat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun itu adalah menjalankan apa yang telah diwajibkan atas dirinya. Salat, puasa, zakat,
haji bagi yang mampu. Tapi kalau dia tidak menjalankan itu, dia khawatirkan meninggalnya bahkan dalam keadaan su'ul khotimah. Di luar Islam, dan itu musibah. Enggak, dan itu suatu musibah itu. Maka hati-hati kita. Dengan keislaman kita, jangan kita sudah merasa aman. Sudahkah kita menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian wa amal murtad fa yajibu alaihi al-qada idza raja'a ila al-Islam taghlidan alaihi. Adapun orang yang murtad, naudzubillah min dzalik, seandainya ada orang yang murtad ini, fa yajibu alaihi al-qada idza raja'a ila al-Islam taghlidan alaihi. Kalau ada orang yang murtad, misal naudzubillah nih, ada orang murtad tahun kemarin, kemudian sebelum puasa ini masuk Islam, murtadnya di tahun kemarin, lewat puasa tahun kemarin, masuk dia Islam tahun ini. Bagaimana dengan puasa yang tahun lalu? Wajib diqadha sebulan ini. Beb, ada orang murtad 5 tahun puasanya wajib diqadha. Beb, ada orang murtad 10 tahun. Murtad, enggak? 10 tahun itu salatnya diqadha, puasanya diqadha, zakatnya diqadha kalau. Hati-hati itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebagai bentuk taghridhan alaihi, sebagai bentuk hukuman atas perbuatan yang dia lakukan. Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga iman dan Islam kita ya, insyaallah. Amin. Yang kedua, yang pertama Islam, syarat wajib. Dia orang Islam wajib. Kalau dia mengingkari tentang kewajiban puasa, murtad. Puasa tidak wajib. Nah, itu murtad. Tapi kalau ditanya ngapa tidak puasa, malas, fasik, rusak agamanya. Orang seperti ini bahaya. Kamu berarti orang sholat. Yang kedua taklif, ay an yakuna balighan aqilan. Taklif itu orang yang baligh dan berakal. Anda orang yang baligh berakal. Adapun anak-anak, maka tidak mendapatkan kewajiban secara syariat. Anak-anak di bawah usia baligh, 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun misalnya, itu tidak diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa, namun diwajibkan bagi walinya. Siapa itu? Orang tuanya. Untuk mendidiknya, mengajarkan dia berpuasa sejak usia 7 tahun sama cak sholat. Kalau dia 10 tahun tidak galak puasa, sebat. Enggak, sebat. Kamu tahu tak sebat? Tahu ya? Bahasa Bingen sebat itu. Pukul. Enggak, marahi. Enggak, menunjukkan tentang hukum di dalam apa namanya, Islam itu harus ditegakkan. Kalau dia mampu, kalau anak ini tadi mampu, makanya setiap anak itu kita didik dengan puasa setengah hari. Enggak, usia 7 tahun, 8 tahun, setengah hari. Enggak, kemudian iming-imingi, sehari 10.000. Enggak, enggak ada kamu, jinan, enggak ada oleh habis. Tidak, wah pintai. Sehari 10.000, langsung kotor. Enggak, sehari 10.000, sebulan 300, habisnya ngejuk sejuta, sejuta baik. Itu mendidik anak. Tapi anak ngomong, satu hari itu 10.000 plus tarawih, anak ngomong. Plus tarawih. Lewat tarawih tidak dapat itu. Duit 10.000 tadi. Itu mendidik kita, mengajarkan anak kita tentang kewajiban puasa. Alhamdulillah, ketika anak itu dimulai, inilah Rasulullah SAW, beliau memang luar biasa mengajarkan kepada kita di dalam kita mendidik anak itu. Dampak yang kita akan dapatkan ketika anak itu kita ajari di usia mulai 7 tahun, mulai kaget di usia 8 tahun, 9 tahun, kita tidak perlu lagi ingatnya. Masuklah. Dia dewek, puasa bangunkan sahur. Ya puasa bangunkan sahur. Bangunkan sahur. Pasti dari dia dewek yang akan nuntut bahasa kita nih. Kenapa? Tadi didikan dari usia 7 tahun. Tapi kalau ada anak tidak pernah diajari, lambaknya sama mbaknya tidak puasa dulu. Makanya anak itu nurut apa yang ada sama bak sama maknya. Mafil aba fi abna. Apa yang ada sama wong tua ada sama anak. Abahnya tidak pernah ngajari puasa, maknya lama itu dulu. Tiap hari maknya jualan, makan terus. Maaf nih, minta maaf nih. Sekarang nih wong yang jualan puasa nih, banyak tidak puasa. Makanya kita punya guru, beliau itu ngajarkan sama kami, kalau ente beli makanan di sore hari, enggak, mencari makanan untuk buka, cari wong yang puasa jualnya. Kalau ente dapatkan dalam perjalanan ente itu ada orang yang lagi makan, jual makanan, tidak usah dibeli, cari tempat lain. Kenapa? Dia sudah merusak agamanya sendiri. Masa ente nak bela dia? Paham maksudnya?
Kan ada orang jual-jual, maaf nih, dogan. Dia minum tuh dogan. Dia nyicipnya makanan, cari tempat lain. Hukum dia dengan hukuman yang Allah berikan. Jangan gitu. Lah di situ ada anaknya, nengok lah anaknya tiap hari, baknya tidak puasa, maknya tidak puasa. Hati-hati gitu. Alasan apa? Oh, aku ini mencari rezeki. Oh, itu ada pembahasan khusus lagi. Siapa orang yang boleh tidak puasa itu ketika menjadi seorang pekerja berat. Apakah dia boleh langsung tidak puasa? Tak. Ada orang nih dapat gawian di Ramadan. Bagaimana sudah pernah kita bahas, Pak Saleh? Ramadan, dapatnya di Ramadan inilah berat gawian nih. Apakah dia langsung batal puasanya? Oh, tidak boleh. Puasa dulu. Kalau dia memang tidak mampu, baru dia batal. Ini maaf nih, kadang-kadang ya, tukang maaf, yalah walau hasil. Itu kayak ngomong, jom, ngejek, hino tidak. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Saking tidak boleh ditinggalkan puasa itu. Dan itu akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Kalau anak tadi diajarkan usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ketika dia sudah bisa, maka dia sendiri yang akan memulai puasa itu. Enggak? Alhamdulillah kalau kita punya anak yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, jadi anak yang usia 7 tahun, ajari dia, 10 tahun, marahi, 7 tahun, pukul, enggak. Kemudian lihat dia mampu atau tidak, jangan pernah dipaksa untuk harus sehari penuh puasa. Tapi insya Allah anak-anak kita sekarang nih 8 tahun, 9 tahun tuh sudah biasa puasa sehari. Ini puasa sehari dah. Berapa tahun umurnya? 7 tahun, alhamdulillah. Enggak, uang puasa ngurus dia gemuk. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu budak zaman sekarang nih. Jindan ini tinggi dia, jadi makannya lebih kepada tinggi. Ini kali ini bagian ke samping, ini bagian ke pucuknya nih. Lah ya alhamdulillah anak-anak gitu. Jangan, enggak tahu kalau yang tidur itu enggak tahu kan. Itu dah yang holding puasa. Nah. Itu anak asuh. Oh, puasa tu baru cap umurnya 4 tahun. Puasa setengah hari tu. Puasa jam 9. Iya. Bukan setengah hari, seperempat hari tu. Iya, alhamdulillah. Nah, itu nikmatnya ya. Makanya balik kepada orang tuanya. Yang ketiga, syarat wajib puasa. Jadi yang pertama Islam, syarat wajib. Yang kedua, baligh dan berakal. Yang ketiga, mampu. Mampu secara hissi secara hisan wa syar'an. Hisan, mampu fisiknya. Syar'an, dia tidak punya halangan yang menghalangi dia untuk puasa. Nah, di sini kata ulama disebutkan tidak diwajibkan bagi orang tua atau orang yang sakit, yang mana sakit itu sulit didapatkan kesembuhannya, maka baginya cukup bayar fidyah, nanti ada pembahasannya itu. Di sini disebutkan hisan fala yajibu 'ala syekh al-harim wal marid alladhi la yarji tidak diwajibkan bagi orang tua yang rentah, maksudnya yang memang tidak mampu dia menjalankan, atau orang yang sakit, dan orang yang sakit yang sulit untuk mendapatkan kesembuhan atasnya. Nah, bagi mereka ini tidak wajib puasa, namun diganti dengan fidyah sebanyak 1 mud per hari. 1 mud itu berapa? 7,5 ons. Kita ngembek yang sekilonya, kita ngembek yang jadi zakat fitrah itu kan 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu kalau 1 mud sama dengan 7,5 dikali 4 berapa berarti? 3 kilo. Jadi kita ngembek yang 7,5. Biar lebih aman, pun lebih jadi sedekah. Kalau di dalam kitab Safina itu 6,7. Yang kamu pegang itu 6,7 ons. Ala kulli hal. Nak ngembek yang 7, tapi nak ngembek amannya sudah 7,5 sehari. Kita punya wong tua misalnya, tidak mampu dia puasa, sudah beli ke beras, sedekahkan beras itu ke fakir miskin, per harinya 1 mud. Sebulan dia tidak puasa, kali ke 7,5 kali sebulan, berapa lah? Mungkin sekitar 25 kilo, lebih kurang. Begitu juga dengan orang yang sakit. Sakit ini bukan karena dia sendiri yang mengatakan aku tidak mampu, tapi dengan seorang yang ahli, dokter lah diantaranya, maka itu boleh. Wasyar'an, ada orang yang secara fisiknya mampu, tapi ada yang menghalanginya. Apa itu? Perempuan yang haid dan nifas. Maka tidak wajib baginya untuk berpuasa, walaupun secara fisiknya mampu, tapi ada penghalang bagi dia. Jadi ini memang benar-benar mampu. Dan yang keempat adalah syarat wajib orang yang berpuasa adalah orang yang sehat
sehat. Wala yajibu 'alal marid, tidak wajib bagi orang yang sakit. Nah, sakit yang mana yang boleh batal menurut syariat? Batasannya. Ada. Wa dhabitul maridil mubihil lil fitr. Batasan orang yang sakit yang diperbolehkan baginya untuk tidak puasa. Yakni orang yang walladzi yukhafu minhul halak au ta'akharu shifa au ziyadatul marad wa dzalika ma yusamma mahdhurul tayammum. Orang yang sakit yang boleh baginya untuk tidak puasa ada syaratnya. Siapa itu? Orang yang kalau sakitnya itu khawatir kalau menyebabkan celaka. Misal contoh apa? Sakit itu bisa menyebabkannya kematian. Maka udah ada salah puasa. Udah. Atau menyebabkan sakit itu lama sembuhnya. Kalau aku nih puasa atau dokter ngomong, kau nih kalau puasa gak lambat kau sembuh. Kenapa? Obat ini kan harus ada siangnya juga makan. Misalnya seperti itu kan. Kau makan di siang hari, kau makan, insya Allah penyakit kau sembuh, ini kau baca puasa. Aku sudah batal ke puasa. Kalau menurut keterangan dokter, kita jangan puasa. Ya jangan puasa. Biarlah aku nak mati gara-gara puasa, biar disebut oh si ada bagusnya meninggal lagi puasa. Itu mati sengit namanya. Bukan mati syahid. Ya. Adanya ngomong yang memang Allah pilih. Lagi sehat, lagi dalam kondisi dia sehat, di sore hari kena penyakit yang mendadak, jantung. Dalam keadaan puasa meninggal. Aduh itu. Nah itu yang kadang-kadang disebut oleh orang yang takziah itu, ini orang dia puasa siangnya di dunia, sorenya dia buka di surga, di alam barzakh. Oh itu pilihan itu. Nah ini benar. Ini ada omongin dokter, kau jangan puasa, biarlah aku mati. Enggak, mati dalam keadaan puasa. Loh. Itu namanya mati sengit, bukan mati syahid. Oh, 5 menit lagi. Atau bertambah sakitnya. Nah ini dikatakan ulama bahwasanya lihat kadar dia sakit itu, misal contoh nih, ada orang demam tinggi yang tidak boleh baginya menggunakan air, tayamum. Tidak batal puasa macam ini. Jangan dipertahankan. Yang terakhir adalah al-iqamah, yakni orang yang mukim. Fala yajibu 'ala musafir alladhi yusafiru safaran tawilan. Tidak diwajibkan bagi seorang musafir yang musafirnya panjang, tawilan, yang lebih daripada 86 kilo kalau di sini. Dan safarnya safar yang mubah, bukan safar maksiat. Diperbolehkan baginya untuk berbuka dengan syarat keluar rumahnya sebelum waktu subuh. Berangkat ke Jawa, lebaran ini kan kayak itu banyak nih kaget. Keluarnya habis subuh, maka puasa dulu. Tapi kalau keluarnya sebelum subuh, dia sudah boleh untuk tidak puasa, untuk lebih aman di dalam perjalanannya. Ini naik pesawat dari Palembang, Jakarta. Ada jam 9 berangkat, jam 10 nyampe, tidak puasa. Jangan. Itu bukan sesuatu yang ini. Maka di sini disebutkan wa afdhalu shaum lil musafir illam yashqa alaihi. Bagi orang musafir itu baginya, kalaupun dia dapat keringanan untuk tidak puasa, baginya tetap dianjurkan berpuasa selagi dia tidak merasa berat. Tapi kalau dia fa illam syad fal fitru afdal. Kalau dia merasa berat, maka batalnya itu lebih baik. Mengganggu kan orang lagi puasa. Perut lapar, ngantuk dah bawa mobil. Bahaya dah. Bahaya. Wallahu a'lam bissawab. Oh, yang terakhir ini arkanus shaum. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, dan yang kedua adalah menjaga diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah itu sudah kita bahas insyaallah ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan kita di sore hari ini berkaitan dengan puasa. Mudah-mudahan Allah jadikan puasa kita puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang bisa menjadikan diri kita lebih baik di hadapan Allah, yang bisa menjadikan hawa nafsu kita bisa kita kekang, bisa kita kendalikan dari sesuatu yang tidak baik, dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan puasa adalah untuk memperbaiki hawa nafsu kita yang cenderung kepada hal-hal yang tidak baik kepada hal yang lebih baik.
Dia tadi kalau ada nak ditanya, ada tak? Syarat sah puasa yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat mengetahui waktu sahnya berpuasa.